Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di pelajaran seni budaya. Ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang musik barat, yaitu musik tonal, atonal dan lain sebagainya. Kita akan mencoba hari ini belajar mengenai fungsi, bentuk dan jenis musik barat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya mau mengingatkan kembali pada kalian yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan kedua, segera dikumpulkan paling lambatnya tanggal 30 Januari ya. Setelah melewati tanggal itu mungkin tugasnya tidak bisa diakses lagi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya pada kalian, apakah hari ini sehat-sehat saja? Ya, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa ya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak sekali, jangan keluar rumah dulu, karena sampai dengan tanggal 20 ya, sampai dengan tanggal 25 itu masih PSBB di area Demak dan Semarang ya. Ya, kita langsung saja di fungsi, bentuk dan jenis musik barat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi musik barat ya. Sebelum dimulai, saya ingatkan lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di pembelajaran yang kedua ya. Yang baru mengumpulkan cuma 7 orang. Nah, silakan bagi kalian yang belum kerjakan dulu ya. Oke, lanjut. Sebagai hasil kebudayaan, musik memiliki fungsi tertentu bagi masyarakatnya. Begitu pula dengan musik barat, diantaranya sebagai berikut ya. Kita ikuti apa saja sih fungsi dari musik barat ini. Oke. Yang pertama adalah sebagai sarana ritual. Memang pada zaman dahulu kala musik barat ini digunakan sebagai sarana ritual ya. Pada awalnya musik barat banyak dan berkembang digunakan dalam upacara-upacara ritual masyarakatnya, baik ritual keagamaan maupun ritual budaya seperti pernikahan dan kematian. Contoh musik Gregorian yang dipakai dalam upacara ibadah agama Katolik. Ya, jadi dulunya asal mulanya memang musik barat ini berkembang di untuk upacara-upacara ya, upacara-upacara ritual tertentu, misalnya kematian dan pernikahan ya, itu banyak digunakan di sana ya. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah sebagai sarana ekspresi diri. Jadi seorang musisi ya, baik pencipta, penyanyi maupun pemain musik, musik adalah media untuk mengekspresikan diri ya. Melalui musik mereka mengaktualisasikan potensi diri. Melalui musik pola mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan dan cita-citanya tentang jati diri masyarakat, Tuhan dan dunianya. Jadi ada yang berkata bahwa musik juga adalah ungkapan ide atau perasaan ya, yang dituangkan dalam bentuk musik. Jadi musik ini salah satu fungsinya adalah sebagai sarana mengekspresikan diri. Sekarang yang berikutnya adalah untuk sarana hiburan ya. Mungkin bagi kita nih ya, sering kalau kepala lagi penat sering kita dengerin musik atau kita menonton konser atau menonton pertunjukan musik sebagai untuk menghilangkan kejenuhan ya akibat rutinitas harian, maupun sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya ya. Jadi salah satu fungsi musik di sini adalah sebagai sarana hiburan. Yang berikutnya adalah sebagai sarana ekonomi ya. Bagi para musisi profesional ini sudah tidak ditutup-tutupi lagi bahwa musik juga tidak hanya sekedar sebagai media ekspresi. Musik juga digunakan sebagai sumber penghasilan mereka ya. Banyak musisi-musisi yang mempunyai penghasilan tambahan dari hasil karya mereka yang mereka unggah melalui beberapa media sosial ya, seperti Instagram, Facebook, apalagi di YouTube ya. Mereka memonetisasi dari hasil karya mereka. Itu sebagai sarana ekonomi ya. Berikutnya adalah sebagai sarana pengobat atau terapi. Musik sebagai terapi berkembang di Eropa dan Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Nah, ketika itu banyak dipakai sebagai terapi tambahan untuk penyembuhan para korban perang dan veteran perang.
khususnya aspek mental dan psikologi mereka. Para korban ini dirangsang untuk mengekspresikan emosi mereka melalui kegiatan menari, berteriak, tertawa, atau menangis. Saat ini, musik terapi banyak dipakai untuk membantu para penyandang cacat dan mental. Selain itu, mereka juga banyak membantu para pasien yang mengalami kesulitan berbicara atau para penderita autisme. Para pasien dibantu mengekspresikan diri secara efektif dengan menggunakan bunyi-bunyian musik. Ya, ini waktu saya kuliah dulu, ini banyak penelitian tentang musik digunakan sebagai sarana pengobatan atau terapi yang digunakan di klinik-klinik atau di beberapa rumah sakit. Mereka membunyikan atau memainkan musik sebagai untuk sarana terapi. Ya, itu. Berikutnya adalah sebagai sarana peningkatan kecerdasan. Ya, berdasarkan penelitian Dr. Roger W. Sperry terhadap otak kiri dan otak kanan manusia, beberapa ahli kemudian merancang musik yang dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Ini saya pernah membaca di perpustakaan, ya. Ini namanya, kalau kalian bisa cari di beberapa perpustakaan yang besar, itu ada buku yang namanya Efek Mozart, ya. Efek Mozart ini digunakan untuk meningkatkan kecerdasan di usia tertentu, ya. IQ orang di usia tertentu. Ini sebagai terapi untuk meningkatkan kecerdasan pula. Bagaimana caranya? Kalian bisa coba membaca di perpustakaan-perpustakaan yang besar, ya. Oke, berikutnya. Sebagai pengiring tarian dan teater, ya. Tidak dipungkiri, musik ini juga sering digunakan untuk mengiringi beberapa tarian, dan banyak tarian, ya, yang diiringi secara live. Misalnya ini ada balet, ya. Balet pada umumnya menggunakan musik waltz sebagai pengiringnya, ya. Ada beberapa tarian juga yang diiringi, ya, yang di Eropa itu ada tango atau disco, ya. Nah, itu saja untuk materi kita kali ini. Kita akan lanjut lagi di materi minggu depan. Jangan lupa materi ini itu dicatat di buku tulis, tidak perlu dikirimkan. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.